Halo semua, balik lagi di channel Waskalova Story Film. Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Film yang akan kita bahas kali ini sebuah film survival zombie yang cukup menegangkan juga mengharukan. Film ini berjudul Cargo. Film yang rilis di tahun 2017 ini mengisahkan seorang ayah yang berusaha mati-matian menjaga putri kecilnya dari serangan para zombie. Meskipun dia sendiri sudah terpapar wabah zombie itu, namun naluri seorang ayah tetap berusaha menyelamatkan buah hatinya tersebut. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Yuk kita langsung saja ke cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang bocah kecil yang tengah mengejar sesuatu di tengah hutan sendirian. Kemudian kita diperlihatkan satu keluarga penyintas yang tengah mengarungi sungai dengan kapalnya. Mereka bernama Andy sang ayah dan sang ibu bernama Kay serta si putri kecilnya bernama Rosie. Dan di tengah perjalanan Andy melihat sebuah balon pertanda ada sekelompok keluarga yang tinggal di sekitar lokasi itu. Dan benar saja dari kejauhan tampak dua anak kecil yang tengah bermain bersama. Sontak Andy pun keluar dan menyapanya. Hey! Hello! Ternyata dua anak kecil itu bersama orang tuanya. Namun karena respon tak baik dari orang tua anak tersebut, Andy pun kembali masuk ke kapalnya. Di malam harinya, Kay mengatakan jika persediaan makanan mereka tersisa tinggal 3 makanan saja. Sehingga Kay meminta Andy untuk bersinggah sebentar di sebuah kota yang tak jauh dari sana. Namun Andy menolaknya dengan alasan jika hal itu sangat membahayakan Kay terlebih putri kecilnya itu. Namun Kay kembali mengatakan apakah Andy rela membiarkan putri kecilnya itu mati kelaparan karena tujuan Andy yang belum jelas keberhasilannya itu. Atau mengambil risiko buruk yang tentu saja ada risiko baik jika mereka berhasil. Ya, pada intinya Andy ini berniat mengarungi sungai itu dengan tujuan untuk sampai ke pangkalan militer. Namun sang istri meragukan hal itu karena hal-hal buruk yang bisa saja terjadi pada kapalnya. Dikarenakan Andy bukanlah seorang nakoda atau ABK atau orang yang tahu banyak tentang kapal. I hadn't thought of that. What the fuck do you think I'm doing? So is that going to be before or after our daughter starves? Di pagi harinya, Andy melihat sebuah bangkai kapal. Sontak dia pun berniat memeriksa kapal itu. Dan setelah memastikan aman, Andy pun masuk ke dalam kapal itu. Di dalam kapal, Andy mengambil semua yang diperlukannya, tapi tak lama kemudian, tiba-tiba ada suara aneh di balik pintu di dalam kapal tersebut. Setelah berhasil mendapatkan semua yang diperlukan, dia mengatakan pada Kay jika mereka masih bisa hidup dengan mengarungi sungai selama 3 bulan. Kemudian Kay membuka isi kotak yang dibawa suaminya itu. Ternyata berisi sebuah surat cinta dari pemilik kapal tersebut. Hal itu membuat Kay penasaran dan berniat memeriksa kapal tersebut. Dan ketika berada di dalam, dia menemukan sebuah alat pemotong kumis. Namun dari pintu itu, tiba-tiba terdengar suara. Sontak Kay segera keluar, tapi tiba-tiba di sisi lain Andy terbangun karena tangisan dari putri kecilnya itu. Dan ketika dia hendak mencari istrinya, ternyata Kay terluka pada pahanya terkena gigitan zombie. Kay, are you in there? Kay, let me see. Let me see. No. Oh, keep pressure on it. Come on, let me see. Dari situ Andy memutuskan untuk meninggalkan kapal itu dan berjalan untuk mencari pertolongan mengobati istrinya. Risk. Oh, so today it's a risk. Out there with this? Yes, it's a risk. Then you've got 48 hours and we'll deal with that. But if you're... Di sisi lain kita diperlihatkan seorang bocah kecil yang mana dia adalah bocah kecil di awal film tadi ya guys ya. Di sini si bocah kecil itu melemparkan bangkai kucing ke sebuah lubang. Kembali ke Andy dan Kay. Mereka berhasil menemukan sebuah mobil untuk perjalanan mereka.
Di tengah perjalanan, putri kecilnya Rosie menangis karena buang air kecil di celana. Dan ketika Kay mengganti celana putri kecilnya itu, tiba-tiba There we go. setelah kembali menaiki mobil itu, Kay merasa jika dia akan segera menjadi zombie, sehingga dia meminta Andy untuk menghentikan mobilnya. How long were you going to play along for one till I turned on you? Setelah dibujuk dan mau masuk menaiki mobil itu lagi, mereka pun berangkat. Namun di sini Andy terlihat cemas dan tidak fokus, dan tiba-tiba Dan ketika Andy bangun dari pingsannya, ternyata sang istri sudah menjadi zombie. Dan pada saat Andy berusaha menyelamatkan putri kecilnya itu, sang istri menggigit tangan Andy. Be right back. Be right back. Tak mau hanya berpasrah, Andy berjalan kaki membawa putri kecilnya itu. Andy juga membawa parfum istrinya untuk sekedar melepas rasa rindu pada istrinya itu. It's mommy. Step away. Stay back. Setelah setengah hari berjalan kaki, Andy akhirnya sampai di sebuah kota. Ternyata kota itu telah ditinggalkan para penghuninya. Dan pada saat di sana, Andy bertemu seorang wanita bernama Eta, yang mana ia rela bertahan di tempat itu demi mengobati orang-orang yang sengaja menuju ke tempat itu, seperti Andy. Andy. Yeah, there's not much left. They cut our funding years back. Are you a team? Not dead, gone, living in the old ways. Kemudian di pagi harinya, Andy yang berniat pergi dari sana, diberi sebuah foto keluarga yang mungkin saja bisa merawat putri kecilnya itu. Bye-bye. Di tengah perjalanan, dia menemukan sebuah mobil dan ketika hendak memasuki mobil tersebut, ternyata mobil itu milik si pria yang terjebak di tempat itu. That's mine. There'll be more. They would have heard that shot for miles. Si pria itu bernama Vic. Dia meminta jika Andy mau bekerja sama mengeluarkan dia dari sana, maka dia akan memperkenalkan istrinya yang mungkin saja bisa menjaga dan merawat putri kecilnya Andy. You better think fast. Tow it off me. Shh, don't you fuck me. Ketika sampai di tempat tinggal Vic, Andy memperkenalkan dengan istrinya yang bernama Rainy. Hello. Hello. Loved you. One did. Dan setelah berkenalan dan berbincang-bincang, Vic mengajak Andy pergi ke suatu tempat sedangkan putri kecilnya itu dititipkan bersama Rainy. We'll see you soon. Yeah. Ternyata Vic mengajak ke suatu tempat yakni untuk mengajari Andy cara menembak yang benar. You throw your sights out, sis. Back up. Back up. Back up. Yes. No, I can't carry you, mate. Dan ketika semua zombie berhasil dihabisi, rupanya di dalam kerangkeng itu terdapat anak kecil yang kita lihat di awal film tadi, guys. Di sini Andy merasa kasihan juga iba pada anak kecil itu. Namun Vic berkata, jika yang saat ini Andy harus pikirkan hanyalah putri kecilnya saja. Safe place for you and your kid?
Kemudian Vic pun memperlihatkan kerangkeng lainnya, di mana Vic memperlihatkan cara mengundang zombie agar mengerumuni umpannya itu. Dan di kerangkeng ini diisi oleh Patua yang tampaknya sebagai ketua dari sebuah suku. Di malam harinya, Andy yang tengah bermain bersama putri kecilnya itu tiba-tiba mengalami gejala dari virus zombie yang telah menular ke tubuhnya. Dan karena itu dia pun berniat mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba Rainy datang dengan membawa putri kecilnya itu. Dan dia pun berkata jika Andy tidaklah harus melakukan hal tersebut. Kemudian Rainy pun kembali menjelaskan jika sebenarnya dia bukanlah istrinya Vic, melainkan istri dari suami yang telah dihabisi oleh Vic. Dengan cara menjadi umpan di kerangkeng seperti bocah kecil dan Patua pintar itu. Dari situ Rainy mengajak Andy untuk kabur dari sana. Akan tetapi tiba-tiba Vic datang dan mengetahui pembicaraan mereka. Dan I didn't know better. I think you were trying to steal my girl, Andy. ternyata Andy di kerangkeng bersama bocah kecil itu. Dari situ Andy mengajak kerjasama dengan bocah kecil itu dikarenakan mereka terikat dengan rantai yang sama. Clever, Matt. Yeah, whatever that is, you can have him. Dan ketika berhasil keluar dari kerangkeng itu, dia perlahan memasuki kamar Vic dan mengambil kunci serta senapan. Dan pada saat dia berhasil keluar, tiba-tiba Vic bangun dan berniat menembak Andy. Tapi kemudian Vic mencari Andy dan berniat menghabisi mereka semua, termasuk juga putri kecilnya Andy, Rosie. Setelah Vic pergi, Andy mulai melepaskan rantai mereka. Tak lama kemudian setelah itu, Tommy si bocah kecil melihat Andy yang tengah menjadi zombie. Di pagi harinya Andy kembali berjalan kaki bersama Tommy. Dan di sini Andy meminta pada Tommy untuk menunjukkan jalan arah ke sungai. Namun Tommy berlari untuk memeriksa sesuatu. Where are you going? I gotta check something. Ternyata Tommy memeriksa ayahnya yang telah tewas dan dikuburkan di atas pohon. Hal itu sengaja ia lakukan agar ayahnya itu tidak menjadi zombie. Andy yang turut berduka atas apa yang dirasakan Tommy, meminta Tommy untuk cepat mengatakannya sampai ke sungai, dikarenakan waktu Andy sangatlah terbatas. Namun di sini Tommy justru tak peduli dengan Andy. I don't care about you or your baby. She'll be okay. River's this way. Tommy yang awalnya tidak peduli, lalu dia mengantarkan Andy ke sungai. Dan betapa bahagianya Andy, Tommy bukan saja mengantarkan, tetapi dia justru ikut dengannya. They hide my footprints. Sesampainya di lokasi yang dituju, Andy langsung masuk ke sebuah bus yang merupakan tempat tinggal keluarga yang ia cari. Banyak makanan yang tampak baru ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga Tony pun mencarinya. Hello? Ternyata si pemilik tempat itu yang merupakan keluarga yang Andy cari.
si ayah dari keluarga itu sudah terpapar zombie. If you go that way, Please, don't do that. I can't leave them. Should we say goodbye to the baby? We're gonna come and find this treasure? Setelah kejadian itu, Andy berniat mengakhiri hidupnya. Tommy di sini mengatakan jika dia merindukan kaumnya dan berniat ingin pulang. Mendengar itu, Andy pun sangat bahagia karena dengan itu dia bisa menitipkan putri kecilnya itu. Sebelum berangkat, Tommy mengoleskan abu putih pada pipinya Rosie, dikarenakan hal itu dipercaya bisa menghilangkan bau mereka dari para zombie. Lalu mereka pun berangkat. Proper creepy in there. Dari perkelahian itu, Tommy terluka cukup parah di kepalanya. Dan di sini Andy memohon dan memujuk Vic untuk memberikan Rosie kepadanya. Setelah itu, Andy dan Tommy pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, Andy merasakan gejala dari virus zombie yang ada di tubuhnya itu. Setelah mampu mengontrol diri, dia kembali melanjutkan dengan sebuah gumpalan yang Andy taruh di sebuah kayu sebagai umpannya sendiri. Di sisi lain, suku dan keluarganya Tommy tengah menghajar semua zombie. Dan ketika hendak pergi, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara siulan dari Tommy. Awalnya mereka hendak menombak Andy yang memang sudah berubah menjadi zombie, tapi Tommy menghentikannya. Lalu Tommy menyemprotkan parfum milik istri Andy. Barulah suku itu menghabisi Andy. Di akhir film diperlihatkan suku Tommy membawa si kecil Rosie ke kelompok mereka. Ternyata masih ada banyak penyintas yang selamat. Dan ketika perut si kecil Rosie itu dibuka, tampak sebuah kata yang tertulis bertuliskan terima kasih.